dinamain Tobo Ketek kenapa? Karena dia kecil atau gimana? Wah, Karena perkumpulan ya kecil. perhitungan angka satunya di sana, permulaan tata hidup di sana, hitungan satu itu kan permulaan, ya di sana, baku tersebar jadi besar. Ya, dan akhirnya daerah ini semuanya bertoboh-toboh. Yang dikatakan toboh itu kan kehidupan berkelompok. Pertama, manusia meniti di sini hadir rata-rata. Kalau titik di sini satu orang dua orang rata, sudah mulai ramai bertoboh-toboh, sudah ramai berfoto-foto. Terjadi suatu kehidupan dalam bertoboh-toboh, suatu kehidupan. Ada aturan dan dibikinlah suatu aturan tuh, terbentuklah suatu nagari kan. Toboh itu kan satu kelompok kehidupan yang sesuai dengan kehidupan kelompok tadi. Dia seias kata sifatnya selalu orang-orang di Minangkabau selalu bergotong royong. Sesuatu mau dibangun, bikin sawah, dia bersama-sama. Jadi ketika itu bertoboh-toboh, jadi kelompok. Dan akhirnya kelompok itu tetap toboh, tapi yang pertamanya, yang keduanya, lalu tercecer toboh besar, toboh gadang kan, dan di toboh itu terpecah juga kelompok kehidupan. Itu dasar dari toboh. Terus bisa jadi Tobo Ketek tadi? Akhirnya Tobo Ketek tadi karena udah pecah, udah 6 daerah di sini. Sina sudah punya daerah. Yang kecil itu ya hitungan yang satu, yang pertama. Yang duanya satu kecil, dua yang besar. Dua yang besar. Yang pertama di sana. Berarti Tobo yang pertama itu yang di Tobo Ketek? Iya, Tobo Ketek. Menurut cerita pendahulunya. Kekuasaan di zaman-zaman dulu, asal tempat-tempat kan ada makam-makam raja di sana, Raja Batua, ada 7 meter di Bukit Kalung, di bawah SD, di Simpang 4 di atas. Oh iya. Yang SD yang kena gempa. Ya, tanya sama Sena mana orang Raja Batua. Habis kekuasaan itu tuh kekuasaan raja di sana, tempat kerasaannya diganting semuanya. Dan akhirnya terbagi daerah, orang ramai terbagi daerah, dinamakan itu daerah yang pertama, masuk ganting daerah yang pertama. Dan itu hitungannya sampai pertama itu Sungai Asam, Pandan, semuanya lah. Jadi 6 daerah, 6 nagari. Nah itu kan Tobo Ketek. Tobo Ketek itu kalau dari sepengetahuan Bapak ataupun yang Bapak baca, dimulai tahun berapa itu? Kalau tahunnya itu pastinya belum masuk Islam Rasulullah. Itu nggak bisa dihitung tahunnya. Itu di zaman-zaman fase hitungan di zaman-zaman ketika di pulau ini belum pulau Perca, Pulau Sin. Ketika sekitar berkisarkan di atas Nabi Isa lah, sekitar Nabi Isa lah. Berarti dulu sebelum Tobo Ketek namanya Tobo dulu. Ya, bertoboh-toboh dulu, 9 batoboh. Jadi dia toboh juga, tapi 9 daerahnya, 9 batoboh. Daerahnya dia dinamakan gantian Sungai Asam, Bobatong, Nang, Nama Jaya, 9 Joko. Habis fase itu Raja Batua, Raja Gudang gak habis, tak ada kekuasaan raja,
baru dijemput Rangkai Basah, terjadi namanya daerah ini 6 daerah, yaitu 6 negari. Jadi 6 lingkung akhirnya. Yang di lingkung itu tempat musyawarah. Tempat musyawarah mencari kata yang seia, kata-kata yang benar, musyawarah. Di mana tempatnya? Di belakang Masjid Pekandangan. Nah, itu 6 kandang. Jadi 6 daerah, 6 suku yang berkumpul di sana. Kalau dari 6 lingkung ada 5 nagari ya? Ya, 6. 6 nagari. Ya. Nah, dari nagari Sekarang udah pecah, udah kecil kan. Nagarinya pertama Tobo Ketek, Lubuk Pandan, Tobo Ketek, Lubuk Pandan, Tobo Ketek, Lubuk Pandan, Parit Melintang, hijau kan, Pekandangan, Tinggi, sama Gayo. sama Gadoe. Sudah itu tuh Sumesam 6 kan. Jadi 6 tuh perwakilannya, tiap 6 tuh ada 6 suku di sana kan. Orang tua sukunya datang berkumpul, 6 nagari berkumpul di sana, berkumpul terjadilah tempat berkumpul untuk Pekandangan. 6 dengan Pekandangan kan. Nah, dibagilah daerah lagi. Jadi nagari. Kalau dari 6 nagari-nagari yang ada di 6 lingkung itu, Tobo Ketek itu termasuk Nagari nagari tua. nagari yang tertua dari Iya. 6 lingkung. Ya, dia sama tua kan. Tapi di sana tempat-tempat kerajaan, tempat berkumpul. Tempat berkumpulnya di Pekandangan, tapi nagari tertua Tobo Ketek. Tertua Tobo Ketek. Tapi kalau tadi kan kata Bapak asal mula nama Tobo itu nggak tahu tahunnya berapa. Oh, mana tahu dong, zaman Nabi Isa Plusin. Tapi kalau khusus nama Tobo Keteknya tahu nggak Pak? Setelah jadi Tobo Ketek dulu kan Udah Bokete itu sekitar kan belum masuk Islam Rasulullah. Bayangan belum punya nama daerah ini. Baru diberi nama daerah ini itu belum Islam Rasulullah, masih Nabi Isa. Terjadi nagari, terjadi 6 daerah 9 Tobo itu kan. Kalau udah jadi 9 Tobo, terjadi udah nama Pekandangan, baru Islam Rasulullah masuk. Sekitar abad-abad ketika lahir Rasulullah di abad 7, sekitar abad 8 Islam Rasulullah sudah masuk. Dan penyelesaian Islam Rasulullah dengan adat itu abad 10. Yang menyelesaikan itu Sebranuddin di Pato, perjanjian Marapala. Ada syarat-syarat pesan di Kitabulah. Itu di abad 10. Abad 10 lagi bergeser lagi kaum Madat dan kaum Sarah ketika ada Belanda masuk di abad 18. Nah, terjadi konflik lagi antara dan diselesaikan oleh Mombonjol. Nah, itu mengulangi perjanjian itu lagi yang kedua. Jadi pertama itu di abad 10 di zaman sebelum. kalau dari nagari-nagari yang ada di 6 lingkung, Tobo Ketek itu termasuk paling luas ke berapa dari nagari yang ada di 6 lingkung? Wah, dia nggak luas, dia kecil daerahnya. Kecil. Ya. Yang paling luas tuh dari 6 lingkung itu paling luas ya Parit Melintang. Daerahnya kecil. Penduduknya di Tobo itu sedikit. Bisa dinamain Tobo kan, setauku setelah beberapa hari di sini Ketek itu kan artinya kecil gitu. Ya. Nah, dinamain Tobo Ketek kenapa? Karena dia kecil atau gimana? Wah, Karena perkumpulan ya, kecil itu. perhitungan angka satunya di sana. Permulaan tetap hidup di sana. Hitungan satu itu kan permula. Ya di sana. Baku tersebar jadi besar. Karena yang satu menjadi besar. Dari satu Dari kecil. asal. Ya. Di angka 1 kita mulai. Kalau sebelum itu belum punya nama, kosong dulu kan punya nama. Ada kertas putih kosong. Ketika titik berkata, bara angka 1 masuk. Paling kecilnya Yang dulu dari paling sana. kecil. Dari sumber. Sebab seperti air di hulu. Air di hulu paling kecil. Di sini besar.
datang air ke di hulu kan, Iya, iya. cuma kecil. Begitu di hilir udah banyak muara-muara. besar. Kadang udah bagi-bagi Tobo. Kalau untuk sejarah tertulisnya ada nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada. Di Minangkabau nggak ada tertulis. Sastra Minangkabau itu sastra lisan. Ditulisnya di dada manusia. Yang sejarah tertulis itu masalah Tambo yang tertulis itu ada di Pulau Jawa. Untuk Pus Minangkabau semenjak dulu tak ada ditulis. Sebab orang menuntut ilmu ditulis di dadanya untuk diamalkan, bukan jadi tulisan untuk ditaruh.